Ya, Anak Muda, apa kabar Indonesia pagi? Pemirsa, sekolah tatap muka ini memang diberlakukan di wilayah PPKM level 3 dan juga level 2. Kapasitas maksimalnya pun hanya 50% saja. Pembelajaran ini pun juga dilakukan secara terbatas ya, atau jarak jauh, dibatasi juga jumlahnya, tapi juga sembari dikombinasikan dengan pembelajaran secara daring bagi mereka yang memang orang tuanya masih khawatir dan tidak mengizinkan anaknya untuk kembali ke sekolah. Ya, termasuk juga pembatasan frekuensi ya, frekuensi datang ke kelas setiap minggunya. Ada beberapa ketentuan yang diatur oleh pemerintah. Kegiatan belajar mengajar di sekolah, perguruan tinggi, akademi, tempat pendidikan atau pelatihan dilaksanakan dengan beberapa ketentuan. Yang ada di zona hijau dan juga zona kuning. Kemudian juga ada beberapa ketentuan lainnya. Khusus Mulai untuk di hari ini zona oranye dan juga merah ini masih berlangsung secara daring atau online. Jadi belum diperkenankan untuk menyelenggarakan sekolah tatap muka. Oke, kita ngobrol-ngobrol lagi dengan Bu Retno ya soal sekolah tatap muka terbatas khususnya untuk beberapa wilayah yang sudah diperkenankan dan masuk dalam level 1, 2 dan juga 3. Bu Retno tadi sudah berbicara soal fisik ya. Kalau fisik kan bisa diukur ya dari mungkin KPAI juga ketika datang mensurvei juga bisa melihat. Tapi untuk yang non fisik kesiapannya bagaimana? Apakah salah satunya lah ya perilaku baik itu tenaga pengajar, siswa juga sudah memenuhi sesuai yang diharapkan? Ya, sebenarnya kalau dari hasil pengawasan kami, perilaku ini masih perlu diperbaiki ya, terutama soal masker ini ya. Waduh, catatannya banyak cuci ini. tangan. Iya, jadi pas cuci tangan juga nih ya, pernah saya ke satu sekolah nih SD di wilayah Jawa Tengah. Saya datang, itu sekolah itu tempat cuci tangannya itu berderet di depan. Tapi sambil saya duduk ngeliatin, itu nggak ada satupun anak cuci tangan, termasuk gurunya. Jadi datang aja, nggak dicuci tangan. Nah, dalam hati saya ini apa fungsinya tempat cuci tangan? Sementara mereka dari luar, harusnya kan cuci tangan. Nah, itu misalnya ya, nah itu kita tentu kasih catatan tuh untuk pihak sekolah maupun dinas. Yang kedua, masker. Ini masker ini, kita pernah datang ke satu sekolah, saya heran, ini kok semua anak maskernya di dagu. Begitu saya tengok, gurunya lagi nerangin dengan masker di dagu. Nah, karena ini anak-anak SD, dia niru apa yang dilakukan oleh guru. Nah, pernah juga mungkin tahu ya, ada masker yang dikalungkan, jadi masker bahan, tapi kalau dipakai terus diikat kayak kemudian bisa dikalungin gitu. Nah, ternyata semua anak perempuan di sana dikalungkan gitu. Nah, ini karena gurunya juga makainya caranya seperti itu, tidak untuk nutup tapi untuk ditaruh di dada gitu, seperti dikalungkan. Nah, lalu ada lagi, nah ini lucu gitu, kami datang lalu kaget, loh kok ini ada satu kelas gurunya nggak pakai masker, anak-anak juga enggak satu kelas itu. Nah, kelas lain ada yang pakai, ada yang enggak, tapi ini kelas nggak pakai semua. Lalu saya tanya, Pak, izin saya mau bertanya, Bapak tidak pakai masker? Terus dia jawab, oh nanti Bu, pakai masker, saya selalu pakai masker, tapi kalau nanti di perjalanan. Anak-anak kenapa nggak pakai masker, Pak? Anak-anak juga pakai, bawa. Nah, keluarkan semua maskernya, keluarkan dari tas. Lalu saya tanya, kenapa nggak kamu pakai? Maskernya nanti dipakai kalau pulang sekolah, berangkat dan pulang sekolah. Saya bingung, ini masker apa helm gitu kan? Kok untuk di jalan gitu. Nah, ini kan maksud saya perilaku yang mungkin simpel bagi banyak orang. Tapi sebenarnya nggak mudah loh menerapkan ini. Apalagi kalau orang dewasa di sekitar anak seperti guru tidak memberikan contoh kepatuhan itu, maka anak-anak pun tidak disiplin terhadap itu. Nah, ini padahal berbahaya. Iya, iya Bu Retno. Itu tadi mungkin juga beberapa contoh yang disampaikan oleh Bu Retno ini mungkin juga bisa saja kita temukan di sejumlah sekolah pada hari ini. Yang terpenting adalah kesadaran menjaga protokol itu. Kita coba akan pantau lagi ya Bu ya. Kita akan pantau di salah satu sekolah di Jawa Timur, tepatnya di Sidoarjo. Sudah ada rekan kita Rayan Yudhistira di sana. Rayan, pagi hari ini belum pukul 7, bagaimanakah kondisi di sana? Apakah memang banyak sekali anak-anak, para siswa yang mematuhi protokol kesehatan pada saat tiba di sekolah?
Ya, benar sekali Maria dan juga pemirsa. Saat ini kami mengabarkan langsung dari Madrasah Ibtidaiyah Nahdlatul Ulama Sidoarjo yang per hari ini sudah melaksanakan pembelajaran tatap muka. Dan pada pekan lalu, sosialisasi terkait dengan pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas juga sudah dilakukan Bupati Sidoarjo. Hal ini juga terkait dengan instruksi Mendagri bahwa untuk zona ataupun wilayah di level 1 sampai 3 diizinkan untuk pelaksanaan pembelajaran tatap muka secara terbatas dan pelaksanaan protokol kesehatan yang ketat. Tentunya teknisnya seperti apa, mengingat mayoritas rata-rata begitu untuk anak-anak seusia SD sederajat mereka belum divaksin. Lantas untuk mencegah klaster tentunya, klaster COVID-19 di pembelajaran tatap muka ini, saat ini kami akan berbincang langsung dengan Kepala Sekolah dari Madrasah Ibtidaiyah Nahdlatul Ulama Sidoarjo, Bapak Hamim Thohari. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Hamim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hamim, bisa dijelaskan mungkin ini rata-rata anak-anak untuk usia sekolah dasar ataupun MI ini masih belum divaksin, Pak. Lantas bagaimana tentunya untuk pelaksanaan protokol kesehatan sendiri untuk mencegah tentunya penularan dari COVID-19 yang saat ini juga masih terjadi, Pak? Ya, untuk anak-anak atau siswa-siswi MI Muslimat NU Pucang Sidoarjo karena level dasar dan tentunya vaksin itu untuk tingkat SD, MI kan belum ada. Jadi kita mengikuti arahan dari Permendagri dan juga SE Bupati Sidoarjo nomor 404 tahun 2021 tanggal 24 Agustus kemarin, bahwa peserta didik diperbolehkan atau diperkenankan untuk masuk dengan kapasitas 50%. Kebetulan kemarin hari Jumat itu kami uji coba dan disidak langsung oleh Bupati Sidoarjo, dan hari ini baru kita masukkan 50% kelas 1 sampai dengan kelas 3 yang ada di MI Muslimat NU Pucang Sidoarjo. Itu pun dengan catatan apabila wali murid tidak menghendaki atau belum menghendaki, kami fasilitasi melalui pembelajaran jarak jauh atau daring. Itu. Jadi untuk selanjutnya, minggu selanjutnya, itu kelas 4 sampai dengan kelas 6. Untuk protokol kesehatan, Nanda semua atau para siswa-siswi semua wajib memakai masker, mencuci tangan ketika masuk sekolah dan menjaga jarak. Untuk kapasitas kelas sendiri 50%, kita tahu sendiri di sini, ini satu kelas ini isinya 15 peserta didik. Gitu. Berarti dibagi Pak ya untuk pelaksanaan pembelajaran tatap muka dari kelas 1 sampai kelas 6 ini pembagiannya tiap hari begitu digilir atau seperti apa? Untuk satu minggu ini kelas 1 sampai dengan kelas 3. Kelas 6, 4 sampai dengan kelas 6 kita fasilitasi dengan pembelajaran daring. Jadi pembelajaran di rumah, pendidiknya itu melakukan daring di rumah untuk kelas 4 sampai dengan kelas 6. Baru minggu berikutnya kelas 4 sampai dengan kelas 6. Kenapa kita mulai dari kelas 1 sampai dengan 3? Karena kelas 1 sampai dengan 3 ini perlu pendampingan khusus. Apalagi Nanda atau peserta didik kelas 1 yang belum pernah ketemu dengan gurunya, belum pernah ketemu dengan teman-teman sebayanya, dan perlu adaptasi dengan pelajaran-pelajarannya, kan gitu. Ya, itu. Baik, terima kasih Pak Hamim Thohari. Kita akan bergeser ke peserta didik. Ini ada adik siapa namanya? Assalamualaikum. Selamat pagi. Ditutup aja Dek maskernya. Dengan siapa namanya Dek? Syakhi. Syakhi ya. Syakhi, gimana rasanya ini? Hari ini pembelajaran tatap muka. Ketemu lagi sama teman-teman, ketemu lagi sama Bapak Ibu guru. Gimana rasanya? Senang. Senang ya. Tadi sebelum masuk kelas, Syakhi di depan dicek apa saja sama petugas? Pakai hand sanitizer, cek suhu tubuh, jaga jarak. Pakai masker juga ya. Ya. Baik, terima kasih Syakhi, selamat belajar ya, semangat belajarnya, tetap jaga protokol kesehatan ya. Ya, itu tadi informasi yang bisa kami bagi Maria dan juga Bayu dari MI NU Sidoarjo terkait dengan pembelajaran tatap muka yang sudah mulai dilaksanakan pagi ini tepat pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Kembali kepada Anda, rekan-rekan di Jakarta. Iya, terima kasih Ryan Yudhistira tadi melaporkan langsung dari Sidoarjo, Jawa Timur. Kayaknya Om Ryan galak ya, baik kok. Ya, Pada ada-adanya tegang semua anak-anaknya. Nggak, mungkin juga mereka baru terbiasa hari pertama kali ya untuk iya, sekolah tatap betul. muka gitu. Nah. Jadi masih harus menyesuaikan lagi dari awal. Nah, ini yang mau saya tanyakan ke Bu Retno. Bu Retno, kalau secara psikologis dari anak-anak ini sebenarnya seperti apa Bu Retno? Karena ini kan hari pertama setelah berapa? Hampir 2 tahun mereka tidak kembali ke sekolah. Dan juga kembalinya ini kan yang perlu diingatkan, ini masih di tengah pandemi, di mana konsistensi untuk menjaga protokol ini masih cukup penting. Ya, sebenarnya secara psikologi anak-anak tuh kepingin sekolah ya. Kalau di data kami bahkan waktu survei Desember ya 2020 untuk sekolah di 2021 itu
yang kepingin sekolah 78%. Padahal survei Juni sebelumnya itu tidak sampai segitu, angkanya hanya 63%. Begitu di Desember sampai 78%, itu artinya animo anak untuk sekolah tatap muka itu tinggi sekali. Yang kedua adalah anak-anak ini apalagi yang punya masalah dengan PJJ ya, secara daring, itu biasanya kepingin. Nah lalu tadi kalau ada sikap-sikap seperti kaku, khawatir, karena memang mereka itu ya tadi ya, terutama anak kelas yang baru nih, misalnya kelas 7, kalau SMP 10, kalau SMA gitu ya, itu mereka pasti kaku banget karena mereka belum pernah ketemu kan sejak jadi murid di situ. Bahkan yang tahun lalu pun kemungkinan tidak pernah bertemu juga yang kelas 2. Jadi banyak yang tidak dikenal, jadi mirip kayak anak baru. Makanya mereka kaku. Ya, Bu Retno, kita tahan dulu di situ. Ini karena menarik untuk dibahas, tapi kita lanjutkan nanti usai jeda. Saat lagi tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.